Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Dewi, mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saat ini saya sedang melakukan kegiatan PLP 1 bertepatan di SD Negeri Pisangan Baru 11 pagi. Nah, langsung aja kita ke video wawancaranya bersama narasumber. Ini dari mahasiswa PGSD Hamka ingin mewawancarai Bapak untuk tugas PLP ini atau magang 1. Nah, nama saya sendiri Cynthia Dewi. Oke. Saya Anita Nursyahiyani. Anita. Saya Nadia Jihan. Nadia Jihan. Saya Indah Nurmanasari. Indah. Saya Gaya Rizky. Oh, yang paling ganteng. Iya. Izin ya Pak buat di-record sama diambil videonya. Silakan. Dan, kita share di YouTube. Boleh, silakan. Calon-calon guru sekolah dasar di SDN Pisangan Baru 11 pagi. Sekiranya ada yang Bapak bisa bantu, silakan. Dibikin senyaman mungkin aja ya. Iya, silakan. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu dikonfirmasi, silakan. Untuk saat ini, bagaimana sih Pak keadaan para peserta didik gitu dalam gaya pembelajaran yang lagi sih gitu kan? Ketika pandemi atau? Sebelum mau ketika Oh iya. Yang jelas dulu kita 1 lantai, sekarang bangunan baru 4 lantai. Dulu hanya 6 kelas, tidak ada paralelnya. Sekarang kita sudah 10 rombel, 10 kelas dengan paralelnya. Jadi ada kemajuan yang signifikan di anak murid. Sarana prasarana juga sudah lebih bagus, gurunya juga makin banyak, tuntutannya makin tinggi juga gitu. Jadi kalau sebelum pandemi kita banyak ekskul, banyak kegiatan, kelas tingginya 4, 5, 6, pulang jam setengah 2, kelas rendahnya jam paling cepat itu jam setengah 11. Setelah pandemi ini ya tetap sih ya arahan gubernur, arahan Pak Menteri, tetap kita melakukan PJJ yang dengan standar protokol ya. Kita pakai Google Classroom, kita pakai Telegram, pakai WhatsApp, pakai Zoom, pakai Google Meet, gitu, dan beberapa aplikasi yang lain. Sekolah kita bisa dan mampu memberikan proses pembelajaran, proses pendidikan yang baik, walaupun dengan segala keterbatasan ya. Itu kira-kira mungkin plus minus sebelum dan ketika kondisi. Tadi kan Bapak bilang banyak ekstrakurikuler. Betul. Di sini tuh ya ekstrakurikulernya ada apa aja sih Pak? Di sini tuh ada ekstrakurikuler wajib ya, kayak pramuka, lalu ada mewarnai, ada maralis, ada adro, lalu ada dokter kecil, ada dokcil gitu. Terus yang suka nge-lab kita bimbing, yang umumnya sih seperti itu ya. Ada tari juga gitu sih ya, karena keterbatasan lapangan, punya guru khusus, punya instruktur khusus, jadi nggak semuanya guru gitu ekskulnya. Tapi kalau untuk jadwalnya Pak? Jadwalnya Rabu itu pramuka, Selasa pagi seni agamanya itu Jumat gitu. Gitu. Artinya yang umum hari itu, nanti disesuaikan dengan gurunya sih ya, karena rata-rata gurunya ngajar di beberapa tempat. Yang wajib harinya itu aja. Jadi kita nari massal, nanti per kelas gitu sih ekskulnya. Kalau untuk kayak peraturan atau tertib di sekolahnya yang umum itu gimana? Ada. Kita punya tata tertib, kita tempel di sana di tangga, karena akses menuju anak-anak tangga itu masih dilewati, karena sebagian besar kelas sudah di lantai 2, 3, 4. Lantai 1 ini hanya di lantai ujung, tapi melewati tangga. Tapi cara biar anak-anak yang makin aturannya itu gimana Pak? Kan
nggak semua anak-anak baca aturan yang ditentang? Oh iya, yang jelas di pembiasaan di sekolah kan di awal pagi itu ada pembiasaan. Nah, kita membentuk karakter itu dari pagi, dari awal. Jadi kita ajarkan, kita repetisi, kita ulang-ulang setiap hari aturan, kita cek atribut sekolahnya, kita cek rambutnya, kita cek segala macamnya. Jadi semua aturan itu kita kontrol setiap awal pembelajaran, pembiasaan. Nanti literasi pun adanya di sana. Literasi sekolah ada, literasi kelas ada. Gitu. Kalau buat karakteristik umum para siswanya itu gimana sih Pak? Yang kayak sifat anaknya aktif, anaknya gimana, ada nggak belajar? Iya, secara umum karakteristik pembelajar siswa kita ini, karena kita berada di wilayah grade C secara sosial, kultural, dan akademik, maka memang tingkat peran serta orang tua dan anak memang agak beda dibanding klaster A dan B. Jadi secara umum kita punya karakteristik yang menengah ke bawah, cenderung ke bawahnya dibanding menengahnya. Artinya dari separuh kelas mengajukan KJP, itu sebagai indikator keluarga menengah ke bawah. Itu karakter. Jadi mau nggak mau di PJJ ini berat. Kita ke sekolah kan jamnya teratur nih Pak, jam segini pelajaran ini, jam segini pelajaran ini gitu. Nah kalau sekarang di rumah aja kan nggak sesuai sama jam pelajaran yang ada di sekolah. Nah itu jamnya makin sedikit atau tetap kalau misalnya kelarnya jam 2 yang tadi Bapak bilang kelarnya jam 11 gitu? Di awal COVID memang kita karena nggak ada kesiapan, jadi kita banyak ngalahnya, sekolah banyak ngalah. Setelah kemarin tahun ajaran baru, kita banyak memperbaiki, artinya absen kita sudah mulai pakai web, kita sudah mulai pembelajaran pakai Telegram, fitur-fitur tambahan Telegram kita maksimalkan, fitur-fitur tambahan di GCS, Google Classroom kita maksimalkan, pemanfaatan yang rendah data bagaimana caranya kita manfaatkan. Jadi pernah di beberapa kelas ada siswa dan orang tua yang mengeluh. Kalau susunan struktur organisasi di sekolah itu gimana? Ya, kita ini punya satu kepala sekolah, saya pengurus barang atau aset, ada operator, ada komite, ada guru kelas, ada penjaga sekolah. Kalau kita 4 lantai, penjaganya 2. Karena kelasnya banyak, butuh operator 2. Dan kalau sudah 12 kelas, baru ada wakil. Sementara sekolah ini belum. Kalau total guru ini ada berapa? Total guru kita itu guru kelasnya dari 10 ya. Guru kelasnya 10, kepala sekolah, bidang studinya agama, olahraga, bahasa Inggris, tambah ekskul. Ekskulnya ada 4 guru. Artinya kalau guru ya, kalau itu namanya struktur. Ada 15 guru, ada 15 orang. Tapi kalau kegiatan sekarang apa yang kegiatan ekstrakurikuler kita masih jalan? Kegiatan apa? Ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya enggak sama sekali. Sulit memang. Karena ini lagi COVID, ada nggak orang tua yang komplain datang langsung ke sekolah tentang cara belajarnya? Komplain langsung sih, kalau komplain mungkin ada ya. Komplain itu bisa jadi dianya yang masalah atau sekolahnya yang masalah. Nah, iya itu. Ya. Sejauh ini sih belum ada. Sekarang tuh kan kegiatan di luar masih kegiatan lapangan gitu, pembelajaran di luar sekolah tuh masih ada. Gurunya sih mau.
tapi karena terikat aturan kayaknya sulit ya. Untuk barusan 3 jari itu pun kita batasi 5 orang. Iya, kemarin bagi rapat pun sama. Yang harusnya 1 hari berbarengan kemarin sampai 3 hari. Kegiatan luar ya, bukan pembelajaran. Cukup sekian nih Pak pertanyaan-pertanyaan dari Terima kami kasih. yang sudah kami berikan Bapak, dan terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, terima kasih. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.